Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saya kira Pak Prabowo itu punya cara dan gaya yang pidatonya itu punya khas sendiri, unik sendiri, dan itulah dia. Dan ketika dia harus bicara di hadapan para pendukungnya, terutama kader-kader dia, saya kira pikiran-pikiran yang disampaikannya itu lebih pada memesankan agar ayo kita sama melecut ya, membangkitkan semangat untuk memenangkan kompetisi ini. Saya membacanya begitu. Ya rakyat tahulah. Kok mengancam itu kan tidak baik dalam politik. Politik itu mendidik, politik itu memberdayakan, politik itu berpihak, bukan mengancam, bukan menakut-nakuti. Saudara, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Bung Joni G. Plate. Terima kasih Bung Joni. Terima kasih. Jadi Aiman, betul Indonesia mau punah? Tanya sama Pak Prabowo yang ngomong itu. TKN Jokowi Ma'ruf nggak percaya itu? Bukan nggak percaya, kami mengingatkan masyarakat. Pak Prabowo, Pak Joko Santoso adalah Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat khususnya. Ada sumpah prajurit, ya, Sabta Marga. Sabta Marga keempat itu bunyinya, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bayangkara Negara dan bangsa Indonesia. Ini Bayangkara Negara, Bayangkara bangsa Indonesia yang ngomong Indonesia punah. Justru TNI itu menjadi apa? Bayangkaranya negara, jangan punah. Kan TNI, ini Itu kan Purnawirawan TNI. Iya, Yang mengingatkan nggak salah dong. Kalau Purnawirawan Jenderal bintang 3 dan bintang 4 begitu, bagaimana prajuritnya? Nah, ini gambaran pesimisme yang digambarkan, yang ditampilkan kepada publik. Ini gambaran-gambaran, ini cara-cara menakut-nakuti, frightening masyarakat. Itu kan ya. bicara rasa. Kalau kita bicara data, mungkin nggak? Punya nggak TKN Jokowi Ma'ruf yang bisa menangkal, yang bisa kemudian menjawab prediksi itu? Lah, Pak Jokowi Ma'ruf ini justru menyiapkan Indonesia ya untuk take off, untuk kejayaan Indonesia, bukan untuk kebangkrutan atau kepunahan Indonesia. Apa bukti datanya? Ya, bukti datanya kami sedang ya melaksanakan pembangunan nasional kita di Kabinet Jokowi JK dengan 3 landasan pembangunan di Nawacita. Pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran di seluruh Indonesia ini. Ya, untuk kepentingan apa? Bangsa dan negara Indonesia, perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur sosial secara besar-besaran di Indonesia ini. Untuk apa? Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan semua yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun Dan yang ketiga, ya, secara besar-besaran memberikan asistensi perlindungan sosial bagi masyarakat bangsa yang membutuhkan itu sesuai amanat undang-undang. Meskipun nah, ada catatan, program ini gini. yang akan diberikan atau ditampilkan kepada rakyat tindak lanjutnya untuk kejayaan negara, bukan untuk kepunahan negara. Meskipun ada catatan, pertama pertumbuhan ekonomi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika dibandingkan dengan Presiden SBY jauh di bawah. Kemudian yang kedua, ketergantungan pangan dengan asing. Artinya itu akan dikendalikan oleh asing, diakui oleh Bung Joni. Betul, pernyataannya betul. Alasannya harus diketahui. Ya. Pada saat menyusun seorang ekonom, pada saat menyusun makroekonomi, dia mempunyai ceteris paribus. Ya, pada saat menyusun pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus salah satunya adalah apa? Harga komoditi internasional. Pada saat harga komoditi internasional turun dan Indonesia adalah eksportir besar dari komoditi, pasti pertumbuhan ekonominya terganggu. Demikian halnya impor. Ya, pada saat membuat forecasting ketersediaan pangan dan ketahanan pangan, ya, ketersediaan lahan kita, ya, ternyata fiktif selama ini. Yang benar adalah terjadi konversi lahan sebesar 30%. Itu berarti memberikan dampak terhadap produksi nasional kita turun 30%. Nah, untuk memenuhi kebutuhan demand dalam negeri, untuk mencegah agar harga terjangkau rakyat, untuk memberikan kepastian rakyat tidak lapar, ya, negara harus memastikan ketersediaan supply. Kalau tidak diproduksi di dalam negeri, maka itu harus diimpor. Namun, ya, yang harus diketahui, Pak Jokowi di awal pemerintahannya dari tahun 2014 ya, sarana dan prasarana irigasi dan pertanian 70% ya tidak layak. Karenanya infrastruktur budget di sektor itu
di tahun pertama kedua pemerintahnya dialokasikan secara besar-besaran untuk memastikan ya roadmap atau peta jalan menuju swasembada pangan itu bisa dilakukan dengan Jadi Anda betul. mengatakan hasil peninggalan Pak SBY 70% pengairan jelek. Saya tidak bilang Pak SBY meninggalkan itu. Ini adalah akumulasi kebijakan di mana pada saat kita mengawali menyusun roadmap swasembada pangan ya yang terlihat datanya infrastruktur irigasi, infrastruktur pangan kita rusak. Dan ini tidak bisa dilakukan seperti balik tangan. Jadi kalau menjanjikan nanti harga-harga turun, ya Indonesia tidak berutang, menolak hutang luar negeri, ya daya beli masyarakat tinggi, Impor? dalam impor kita stop, ya. Nggak mungkin itu semua? Tidak mungkin. Anda yakin dengan jawaban Anda, Bung? Tidak mungkin. Kenapa? Ini adalah bagian dari hiperbola dan falsifikasi hanya untuk kepentingan elektoral jauh dari fakta-fakta dan realita. Yang harus kita perhatikan, rakyat harus perlu cerdas tentu ya untuk melihat mana program yang realistis, mana yang hanya populisme peyoratif atau menjanjikan seperti mimpi di siang bolong. Meskipun juga saya harus tanyakan, apakah cara satu-satunya untuk membangun negara ini dengan utang? Karena bicara soal pangan, bicara soal infrastruktur, banyak sekali kemudian yang harus berutang dari situ sampai kemudian sekarang Pada ketika saat dikursiakan di mana 5.000 triliun. negara mempunyai penerimaan negara yang memadai, ya kita tidak perlu utang, kecuali kita perlu ya stimulus tambahan. Kecuali kita perlu untuk memperbesar skala perekonomian kita. Faktanya 5.000 triliun infrastruktur budget, ya APBN kita hanya mampu membiayai dalam 5 tahun 2.000 triliun. Dan sisanya harus utang. Ya, sabar dulu. Kalau mau melengkapi. Yang kedua, kita perlu menyiapkan fasilitas pembiayaan infrastruktur di luar APBN. Namanya program infrastruktur non APBN, 3.000 triliun. Lalu yang ketiga, kita perlu menyiapkan program public private partnership, ya P3. Sekitar 2.000 triliun untuk memastikan tersedianya infrastruktur Indonesia yang memadai. Meskipun di zaman Pak SBY, rasio utang dengan PDB pendapatan domestik bruto jauh lebih kecil dibanding Pak Jokowi. Langsung 24%. saya jawab, Aiman. Langsung saya jawab. Tahun 2014, ya yang namanya tax ratio kita itu dihitung dari penerimaan pajak diperbandingkan dengan GDP. Ya, tahun 2014 GDP kita 10.500 triliun. Tahun 2018 GDP kita 10.500 triliun rupiah. Tahun 2018, 2017 GDP kita ya 1 triliun dolar atau 14.500 triliun. Kenaikannya 40%. Jangan lupa itu. Skala ekonomi kita membesar 40% dibandingkan 2014. Dan itu berkah. Dan itu berkah untuk bangsa dan negara. Dan Pak Joko Widodo Kiai Ma'ruf akan melanjutkan itu, memastikan stabilitas politik dalam negeri. 2024 Indonesia tinggal landas. Rakyat cerdas memilih siapa yang membawa harapan baru bagi rakyat, siapa yang menggambarkan pesimisme dan gambaran kehancuran untuk Indonesia. Apa jika minta keterangan untuk satu kalimat saja bahwa Indonesia tidak akan punah versi TKN Jokowi Ma'ruf? Indonesia didirikan oleh bapak bangsa kita, ya merdeka, dan sekali merdeka tetap merdeka. Kita adalah penerus bangsa yang harus melanjutkan itu, bukan membubarkannya. Karenanya rakyat tolong melihat pemimpin yang ingin membubarkan negara, ya jauhkan itu dari pilihan Anda. Ini jadi kampanye nih. Terima kasih Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, namanya juga Wakil Ketua, jadi kampanye ya udahlah. Bung Joni G. Plate, Mas telah memberikan informasi di program. Terima kasih. Dan saudara, saya ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya pendapat masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan informasi, kabar, data Indonesia menuju kepunahan. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.